Tidak ada negeri Islam yang dapat menerapkan syariat Islam secara sempurna. Semua berproses, semua bertahap. Perlu penguatan iman, perlu penguatan jiwa. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Tidak ada satu ayat pun yang Allah turunkan di Makkah, wahai penduduk Makkah, haram minum minuman keras. Tidak ada. Wahai penduduk Makkah, dilarang berjudi. Wahai penduduk Makkah, dilarang berzina, hubungan seksual bebas. Tidak ada. Wahai penduduk Makkah, dilarang makan harta anak yatim, dilarang makan harta riba. Tidak ada ayatnya. Kenapa? Karena belum siap mental dan jiwa orang-orang yang didakwahi di Makkah. Mereka belum mengenal Allah, mereka belum cinta kepada Allah, mereka masih memusuhi Islam, mereka masih berakar, berurat akar kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah. Maka tidak mungkin langsung Allah turunkan ayat-ayat yang berisikan larangan-larangan kepada penduduk Makkah. Yang Allah turunkan pertama agar kita dapat berislam secara kafah ini adalah ayat-ayat untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW, perintah membaca, tetapi bukan sekedar membaca. Membaca dengan membawa kalimat Allah, membaca dengan menyebut nama Allah sebagai landasan ideologi, sebagai landasan gerakan, sebagai landasan berpikir umat Islam. Kenapa? Karena membaca ini bukan hanya ada dalam peradaban Islam. Peradaban-peradaban sebelum Islam datang, mereka juga sudah maju. Masyarakat jahiliyah di Mekah bisa baca atau tidak? Bisa. Berhitung? Bisa. Mereka tahu ilmu, tapi yang tidak mereka kenal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kenal Allah tapi sudah dirusak akidahnya. Siapa yang mengenal Allah tapi rusak akidahnya? Itulah yang disebut dengan golongan ghairil maghdubi alaihim walad bolli. Ini setiap hari kita baca surat Al-Fatihah, betul. Wajib dibaca dalam setiap rakaat surat Al-Fatihah. Permohonan yang paling inti di dalam surat Al-Fatihah itu adalah doa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah terangkan di ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat karunia kepada mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang bengkok, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Siapa mereka? Para sahabat bertanya, al-yahudu wan nasara, apakah mereka itu umat Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka kenal Allah, beriman kepada Allah, tapi imannya rusak, sehingga disebut di dalam Al-Quran mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Artinya kafir itu apa? Menutup-nutupi kebenaran. Bagaimana kafah dalam menjalankan ajaran Islam? Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 208, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam syariat Islam, tegakkanlah syariat Islam itu secara kafah. Artinya kafah itu menyeluruh. Kenapa? Karena Nabi SAW juga disebut di dalam Al-Quran diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali untuk seluruh umat manusia, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bagi siapa yang mau beriman kepada Allah, yang patuh tunduk kepada Allah, maka dia akan diberikan kabar gembira berupa surga dari Allah Ta'ala. Peringatan buat siapa?
peringatan buat orang-orang yang kufur kepada Allah, menolak syariat Allah, mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengkufuri Al-Qur'anul Karim dan mengkufuri risalah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan diberikan kabar yang keras. Kalau tadi kabar gembira, ini kabar yang keras. Apa kabar kerasnya? Mereka akan mendapatkan siksa azab Allah nanti di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya lebih tinggi meja daripada orangnya. Kalau saya naik mimbar itu mungkin sudah tenggelam. Beginilah nasib orang pendek. Pendekar, pendek tapi kekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa qaidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa yang baru saja terpilih, Bapak Rafli Azhari, beserta seluruh perangkat desa. Kalau ada eselon 1 sampai eselon 3-nya. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Besar Al-Fajar Kecamatan Kabun, Rokan Hulu, yaitu Bapak Haji Muhammad Aidi SH. Beliau juga sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Yang saya hormati para tokoh alim ulama, Ninik Mama, cerdik pandai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ada Pak Camat beserta atau yang mewakilinya. Mohon maaf, ini ada botol iklan, tidak boleh muncul. Karena kalau di televisi harus disobek dulu itu, karena tidak bayar iklan ke saya. Bapak Camat atau yang mewakilinya, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, seluruh tamu undangan, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal
alamin. Bersyukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini, hari Ahad, malam Senin, tanggal 11 bulan Desember 2022. Allah takdirkan, Allah izinkan kita untuk dapat bersilaturahim dan bertatap muka di Masjid Besar Al-Fajar. Ini semua adalah karunia nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menghimpun hati kita, menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majlis ilmu yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan menjadi sarana wasilah Allah mentaklif hati kita, menautkan dan merajut kebersamaan di antara umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma bainahum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Allah lah yang telah menautkan, telah menghubungkan dan mengikat hati di antara kaum muslimin. Jadi karunia ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang kemari untuk niat silaturahim, untuk niat menuntut ilmu, untuk niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa turunkan rahmatnya bagi kita semua dan melembutkan hati kita di antara saudara sesama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga hari ini saya kira umat Islam yang ada di Rokan Hulu maupun di Riau secara umum, bahkan di seluruh Indonesia, senang, bergembira dan bahagia. Kenapa? Karena timnas Maroko maju ke semifinal Piala Dunia. Betul? Betul? Senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Alhamdulillah. Menang dan kalah itu biasa. Itulah yang namanya sepak bola. Menang, alhamdulillah. Kalah, alhamdulillah. Jadi kalau menang kalah itu biasa, itulah yang namanya sepak bola. Kalau yang menang terus, itu namanya istri. Betul? Ya Pak? Pak Dewan, betul nggak Pak? Pak Camat, Pak Polisi, betul? Kalau menang kalah itu namanya sepak bola. Tapi kalau yang menang terus, itu istri Pak namanya. Nah itu yang paling keras ketawanya di rumah, itu sering marah-marahin suaminya, itu ketahuan. Karena istri ini tidak mau kalah dia, ya, dan tidak mau dibilang salah, pasti harus benar, ya. Dan bapak-bapak harus selalu minta maaf itu, betul. Kalau tidak minta maaf, besok tidak dikasih jatah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, alhamdulillah, itu timnas negara-negara Eropa yang mendukung LGBT semuanya sudah pulang kampung. Alhamdulillah. Terakhir Inggris, sebelumnya Jerman, sebelumnya lagi Denmark, ada Belgia, itu pendukung-pendukung LGBT. Betul? Nauzubillah min zalik. Maka kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak Ustadz kok bicara tentang sepak bola?
Apa hubungannya dengan tabligh akbar? Ada hubungannya. Karena tema kita adalah berislam secara kafah. Sepak bola memang bukan agama. Sepak bola itu permainan, olahraga, pertandingan, betul. Tapi jangan salah. Di zaman sekarang pertandingan olahraga, apalagi sepak bola yang ditonton oleh miliaran umat manusia di atas planet bumi ini, itu bisa menjadi sarana efektif untuk kita berdakwah. Jerman, Inggris, Denmark, Belgia, mereka mendakwahkan kampanye dukungan bagi LGBT. Itu dakwah bukan? Dakwah. Sponsor-sponsor minuman keras keluar di iklan-iklan pertandingan sepak bola Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Tapi sekarang diselenggarakan di negeri muslim yang namanya Qatar, tidak ada sponsor minuman keras. Alhamdulillah. Dilarang timnas manapun kaptennya untuk pakai pita LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Kalau dipelesetin lagi, sekarang lagi musim bencana alam, bisa juga dipelesetin tuh bapak-bapak. Apa? LGBT jadi longsor, G-nya gempa, B-nya banjir, T-nya tsunami. Betul? Kalau ayam tulang lunak di Jakarta enak. Pernah makan ayam goreng tulang lunak? Hah? Ada di sini? Nggak ada. Tadi siang saya makan, Masya Allah ya, pengajian ibu-ibu Aisyah di Kuok. Tadi saya salah ucap Pak, saya ngomongnya Kuok karena ejaan bahasa Indonesia ya, mestinya saya bacanya Kuok gitu ya. Itu tadi hidangannya mantap-mantap, ikan bakar, ada ikan patin, ada lauk ini macam-macam. Subhanallah ya. Cuma nggak ada ayam goreng tulang lunak. Kalau ayam goreng tulang lunak enak, itu di presto namanya. Di presto itu dimasak lama, kemudian dipanaskan lama sampai tulangnya lunak bisa dimakan. Tapi kalau laki-laki bertulang lunak, kira-kira enak apa tidak? Ada laki-laki bertulang lunak ini, la haula wala quwata illa gemulai. Badannya gemulai, tingkah lakunya, omongannya, dandanannya juga seperti perempuan. Ya. Mereka bikin aksi kemarin di Sentul City, bikin pesta untuk memperingati Hari HAM sedunia tanggal 10 Desember. Ya. Kalau di Qatar ada perhelatan pertandingan hebat sepak bola Piala Dunia, negeri muslim menunjukkan identitasnya sebagai umat Islam, ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kita punya aturan, kalian tamu-tamu yang datang ke negeri kami, kalian yang harus menghormati, kita punya adat istiadat, kita punya norma agama. Dilarang free sex, hubungan seksual bebas. Dilarang konsumsi minuman keras, iklannya saja tidak ada. Dilarang makan babi, makan makanan haram. Kalau di sini tadi saya lewat Kabupaten Rokan Hulu, ada BPK. Woi, ya, ini banyak mayoritas umat Islam, tapi ada juga yang jualan BPK. Apa itu BPK? Ah, tahu sendirilah. Bagaimana umat Islam ini? Ya.
Ini tolong titip kepada Bapak anggota dewan ini ya, mumpung ada di sini. Ya, mayoritas beragama Islam kok ada yang berani jualan rumah makan babi panggang. Ya. Ini tidak sesuai dengan jati diri adat istiadat kita orang Melayu. Maka inilah wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Wajah Islam yang kafah. Betul, tidak ada negeri Islam yang dapat menerapkan syariat Islam secara sempurna. Semua berproses, semua bertahap. Perlu penguatan iman, perlu penguatan jiwa. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Tidak ada satu ayat pun yang Allah turunkan di Makkah, wahai penduduk Makkah, haram minum minuman keras. Tidak ada. Wahai penduduk Makkah, dilarang berjudi. Nggak ada. Wahai penduduk Makkah, dilarang berzina, hubungan seksual bebas. Tidak ada. Wahai penduduk Makkah, dilarang makan harta anak yatim, dilarang makan harta riba. Tidak ada ayatnya. Kenapa? Karena belum siap mental dan jiwa orang-orang yang didakwahi di Makkah. Mereka belum mengenal Allah, mereka belum cinta kepada Allah, mereka masih memusuhi Islam, mereka masih berurat akar kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah. Maka tidak mungkin langsung Allah turunkan ayat-ayat yang berisikan larangan-larangan kepada penduduk Makkah. Yang Allah turunkan pertama, agar kita dapat berislam secara kafah, ini adalah ayat-ayat untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW, perintah membaca, tetapi bukan sekedar membaca. Membaca dengan membawa kalimat Allah. Membaca dengan menyebut nama Allah sebagai landasan ideologi, sebagai landasan gerakan, sebagai landasan berpikir umat Islam. Kenapa? Karena membaca ini bukan hanya ada dalam peradaban Islam. Peradaban-peradaban sebelum Islam datang, mereka juga sudah maju. Ada peradaban Yunani kuno, Romawi kuno, India kuno, Cina kuno, Mesir kuno, Afrika kuno. Peradaban-peradaban itu bisa baca atau tidak? Bisa. Mereka belajari ilmu tentang angkasa, tentang alam semesta. Masyarakat jahiliyah di Mekah bisa baca atau tidak? Bisa. Berhitung bisa. Mereka ahli dagang. Maka ada surat yang Allah turunkan tentang keahlian dagangnya orang-orang Quraisy di Mekah, yaitu surat Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wassaif. Mereka biasa pergi berdagang ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Kalau musim panas, mereka berdagang ke negeri utara, ke negeri Syam. Kalau musim dingin, mereka berdagangnya ke negeri selatan, selatan dari Makkah, yaitu negeri Yaman. Subhanallah. Hebat-hebat mereka berdagang. Mereka tahu ilmu, tapi yang tidak mereka kenal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Peradaban Cina, peradaban India, peradaban Yunani, Romawi,
dan peradaban lainnya di atas muka bumi ini sebelum datang wahyu risalah Islam kepada Nabi SAW, mereka sudah membangun peradaban fisik yang maju, tapi mereka sayangnya tidak kenal Allah. Ada yang kenal Allah tapi sudah dirusak akidahnya. Siapa yang mengenal Allah tapi rusak akidahnya, itulah yang disebut dengan golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ini setiap hari kita baca surat Al-Fatihah, betul? Wajib dibaca dalam setiap rakaat surat Al-Fatihah. Permohonan yang paling inti di dalam surat Al-Fatihah itu adalah doa kita kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah terangkan di ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat karunia kepada mereka, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang bengkok, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang-orang yang tersesat dari jalan Allah. Siapa mereka? Para sahabat bertanya, al-yahudu wan nasara, apakah mereka itu umat Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Mereka kenal Allah, beriman kepada Allah, tapi imannya rusak, imannya sudah kacau balau, sehingga disebut di dalam Al-Quran mereka itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Artinya kafir itu apa? Menutup-nutupi kebenaran. Jadi kalau ada orang kafir nggak mau disebut kafir, aneh. Betul? Orang Yahudi, orang Kristen, orang musyrik, majusi, sabean, orang Islam, jangan kamu sebut saya kafir, saya ini percaya juga kepada Tuhan. Tuhan menurut keyakinan agama saya, betul. Lah kenapa nggak mau disebut kafir? Kafir itu jelek. Enggak, kafir itu justru bahasa yang paling halus untuk menyebut orang-orang yang rusak keimanannya. Kenapa? Karena kafara itu di dalam Al-Quran itu untuk menyebut nama bagi petani-petani. A'jabal kuffara nabatuhu, tanaman yang ditanam, benih yang ditanam oleh para petani itu, dia harus gali tanah, kemudian dia masukkan benih, lalu kemudian itu ditutup oleh tanah lagi. Itulah aktivitas kufur. Maka petani-petani yang melakukan itu disebut al-kuffar, mereka yang menutup benih dengan tanah. Betul? Maka tumbuh dari tunas jadi besar, jadi besar, jadi besar. Itu membuat mereka kagum dan bangga melihat tunas yang mereka tanam dulu. Di kata kafir itu halus, Pak. Ya, menutupi kebenaran, seperti cover buku. Bahasa Inggrisnya cover, bahasa Arabnya kafir. Jadi cover itu menutupi. Ada cover buku, ada cover selimut, ada cover bed, ada bed cover ya Bu ya. Di hotel, di rumah, ibu-ibu punya selimut, itu namanya bed cover, penutup kasur untuk selimut, apalagi kalau musim hujan. Betul Pak? Betul? Dingin-dingin ya. Alhamdulillah. Apalagi kalau pengantin baru. Pengantin baru ini mandinya bisa 5 kali sehari seperti sholat. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Islam ini mengajarkan kita supaya kafah.
Bagaimana kafah dalam menjalankan ajaran Islam? Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam syariat Islam, tegakkanlah syariat Islam itu secara kafah. Artinya kafah itu menyeluruh. Kenapa? Karena Nabi SAW juga disebut di dalam Al-Quran diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad SAW kecuali untuk seluruh umat manusia, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bagi siapa yang mau beriman kepada Allah, yang patuh tunduk kepada Allah, maka dia akan diberikan kabar gembira berupa surga dari Allah Ta'ala. Peringatan buat siapa? Peringatan buat orang-orang yang kufur kepada Allah, menolak syariat Allah, mengingkari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauh dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mengkufuri Al-Quranul Karim dan mengkufuri risalah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan diberikan kabar yang keras. Kalau tadi kabar gembira, ini kabar yang keras. Apa kabar kerasnya? Mereka akan mendapatkan siksa azab Allah nanti di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita umat Islam ini memandang kehidupan ini secara kafah. Tidak ada ajaran Islam memberikan aturan kepada kita hanya untuk urusan apa? Hanya untuk urusan ibadah saja. Dan perintilannya atau aksesoris ibadah. Apa itu aksesoris ibadah? Seperti wudhu, bersuci, istinja. Masa Islam hanya mengurusi hal-hal yang seperti itu saja? Tidak. Selain Islam mengatur urusan ibadah, mulai dari sholat, praktek tata cara sholat, kemudian zakat, kita mengeluarkan zakat sebagai hak yang wajib, yang berhak diterima oleh fakir miskin, dan 8 asnaf, 8 kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berhak menerima zakat, atau puasa di bulan suci Ramadan sebagai puasa wajib, haji dan umrah sebagai salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Tidak hanya itu saja yang disebut dengan Islam. 5 yang menjadi rukun Islam itu adalah tiang. Apa namanya? Tiang. Rukun itu tiang. Ini masjid kalau tidak ada tiangnya roboh. Ya. Harus ada tiangnya. Disangga oleh tiang, ada tiang utama yang ada di bawah kubah, dan ada tiang sekunder yang ada di masing-masing ya partisi di antara tembok-tembok itu. Untuk apa? Menguatkan bangunan. Jadi 5 rukun Islam itu baru tiangnya. Lah kalau bangunan cuma ada tiang, tidak ada atap, tidak ada tembok, tidak ada pintu, tidak ada sanitasi, toilet, WC-nya, pembuangan limbah, rumah tangga, tidak ada lantainya, tidak ada jendelanya, apa bisa itu disebut sebagai rumah? Bisa tidak? Tidak bisa, saudara. Ya. Yang namanya rumah itu harus ada pondasinya. Pondasinya adalah tauhid. Bangunan Islam ini pondasinya adalah la ilaha illallah. Masuk rukun Islam yang pertama. Syahadat, 2 kalimat syahadat itu adalah pondasi bangunan Islam.
Yang 4 lainnya itu adalah tiangnya, rukunnya. Lah harus ada temboknya, harus ada pintunya, ada jendelanya, ada sirkulasi udaranya, ada tempat pembuangan limbah rumah tangga. Baru itu jadi namanya rumah. Maka Islam juga seperti itu. Tidak bisa kita hanya mengatakan Islam itu hanya 5 perkara saja. Kalau itu namanya pondasi dan tiang Islam. Tapi yang disebut dengan bangunan Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita punya rumah ada tiang tapi nggak ada temboknya, kelihatan orang dari luar. Betul. Kamar kita tidak ada temboknya. Kira-kira bagaimana? Hah? Mau ganti baju bisa? Mau berhubungan suami istri bisa? Tidak bisa, Pak. Ada toiletnya, ada kamar mandi tapi tidak ada saluran pembuangan airnya, pembuangan BAB-nya, ini juga tidak bisa. Maka yang namanya bangunan rumah itu harus lengkap. Maka Islam itu juga lengkap. Bukan hanya mencakup pondasi dan tiang, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan ajaran agama yang mencakup urusan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nahl 89 itu, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab Quran ini tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, semua dijelaskan di dalam Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari perkara wudu ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Ayat tentang tayamum ada, ayat tentang bersuci ada, ayat untuk menghadap kiblat ketika sholat juga ada. Tapi bagaimana tata cara sholat dari awal takbiratul ihram sampai kita salam, itu tidak dijelaskan detail di dalam Quran, tapi dipraktekkan, diambil contohnya langsung dari praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Demikian pula zakat, demikian pula puasa Ramadan, demikian pula haji dan umrah, semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Bukan hanya membangun pribadi-pribadi muslim, tapi juga membangun keluarga, ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita membangun keluarga, menikah, bercerai, mendidik anak, mengasuh anak, menyusui anak, ibu-ibu. Betul? Insya Allah. Bagaimana mengatur pendidikan anak di dalam Quran, dalam hadis Nabi, semua detail. Bagaimana membangun hubungan sosial harmonis di tengah masyarakat, ada di dalam Quran dan hadis. Ayat tentang toleransi ada. Jadi toleransi itu bukan perintah negara. Kerukunan hidup antar umat beragama itu bukan hanya rumusan dari negara, tapi di dalam Islam toleransi dan hubungan antar umat beragama itu bagian dari akidah Islam, bagian dari tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Allah mengakui Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali hanya Innad dina indallahil Islam.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama satu-satunya yang diridhoi, yang benar di sisi Allah itu hanya Islam. Siapa yang mencari agama di luar Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ketika Allah mengatakan demikian, apakah kemudian Allah mengajarkan kepada kita, wahai umat Islam, wahai orang-orang yang bertauhid, engkau sebarkan ajaran tauhid ini, jangan kasih toleransi kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang ahli kitab. Hancurkan, musnahkan, bunuh mereka semua. Ada tidak? Tidak ada ayatnya. Kalian yang berhak hidup di atas muka bumi ini, yang lain tidak boleh hidup. Ada tidak ayatnya? Tidak ada. Yang ada justru perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menghargai umat agama lain yang melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Lakum dinukum waliyadi. Surah Al-Kafirun ayat 4. Ada lagi ayat yang mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan adil kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari tanah kampung kelahiran kamu. Selama tidak ada perang terhadap agama kita, agama Islam, selama tidak ada mereka orang-orang kafir mengusir kita dari tanah air kita, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk hidup rukun dan damai dengan orang-orang kafir di sekitar kita. Allah perintahkan kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini perintah dalam Al-Quran, surat Al-Maidah. Jadilah kalian orang-orang beriman sebagai penegak-penegak keadilan, kebenaran. Jangan sampai kebencian kamu kepada orang lain, kepada orang kafir menyebabkan kamu tidak berbuat adil. Maka Allah perintahkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ayat ini bukan ayat milik PKS. Betul? Ini ayatnya orang Islam. Kalau dipakai oleh 1-2 parpol, ya silakan saja, tapi tidak bisa kita mengatakan oh ini ayat PKS. Jangan Ustadz bawa ayat itu, katanya alergi sama PKS. Nggak boleh begitu. Ini ayat ada dalam Quran, jadi aturan undang-undang bagi seluruh kaum muslimin. Sama seperti ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu katanya ayat NU. Betul? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu ayat Muhammadiyah. Maka kalau di komunitas NU jangan bawa ayat Muhammadiyah Pak Ustadz. Sebaliknya kalau di komunitas Muhammadiyah jangan bawa ayat NU. Ini aturan siapa? Itu ayat Quran berlaku bagi seluruh
umat Islam, apapun ormasnya, apapun pilihan partai politiknya. Betul? Insya Allah. Jadi jangan dikapling-kapling, jangan dipilah-pilah. Umat Islam ini berdasarkan pilihan politiknya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, tidak ada lagi 01, 02. Ya. Setelah terpilih pemimpin yang baru, maka kita harus sami'na wa ata'na. Selama dalam ketaatan tidak mengajak kepada kemaksiatan, kita harus mendengarkan dan kita mentaatinya, insya Allah. Dan pemimpin dalam Islam itu harus bermusyawarah, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermusyawarahlah kamu dengan rakyat yang kamu pimpin, umat yang engkau pimpin. Ini Nabi Muhammad saja disuruh musyawarah, apalagi kepala desa, apalagi camat, apalagi wali kota, bupati, gubernur, presiden, semua harus tunduk kepada ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan lagi dipertentangkan antara ayat Quran, ayat suci dengan ayat konstitusi. Betul? Karena Islam ini agama yang universal, agama yang sumul, syamil, agama yang komprehensif. Jangan kita dipertentangkan antara Islam dengan nasionalisme, Islam dengan kebangsaan. Karena paham kebangsaan, nasionalisme di negeri kita ini itu berlandaskan spirit ajaran Islam. Kalau tidak ada ulama, kiai pesantren, santri-santri yang memperjuangkan kemerdekaan Republik ini, yang mempertahankan revolusi kemerdekaan ketika setelah pasca proklamasi 17 Agustus 45, Belanda ingin masuk lagi ke Nusantara, membonceng tentara sekutu yang menang Perang Dunia Kedua. Kalau tidak ada perjuangan laskar-laskar mujahidin, laskar-laskar sabilillah, laskar-laskar yang menegakkan, meneriakkan kalimat takbir, Allahu Akbar, ya, Bung Tomo saja itu membakar semangat arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya itu. Tidak ada, kata dia, kalimat yang bisa menggerakkan dan membakar semangat penduduk rakyat Surabaya dan Jawa Timur. Menurut saya tidak ada yang lebih hebat daripada kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi sekarang jangan alergi sama takbir. Ya. Malah kemarin sempat diselewengkan, ya, diplesetkan sama orang-orang liberal, orang-orang sekuler yang nggak senang dengan umat Islam, dengan orang-orang kafir yang nggak senang dengan bersatunya umat Islam. Takbir ditulisnya tekbir, ambil minum bir katanya. Nauzubillah min dzalik. Itu penghinaan kepada simbol-simbol agama Islam. Ya. Ada lagi yang menghina umat Islam yang tempo hari kumpul di Monas, katanya itu bukan minal muslimin tapi monaslimin. Hah? Ada yang dengar begitu? Itu orang-orang Islam yang sholat Jumat di Monas, katanya monaslimin, ya, bukan muslimin itu katanya. Nauzubillah. Nggak boleh kita mengadu domba anak bangsa ini. Nggak boleh kita menjelek-jelekkan umat Islam di Republik ini, karena pemilik saham terbesar untuk berdirinya Republik ini adalah umat Islam. Saham terbesar yang pertama dipersembahkan oleh umat Islam ini untuk berdirinya Republik ini adalah
kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam yang memberikan mandat kedaulatannya untuk mengakui republik dan bergabung ke dalam Republik Indonesia yang baru lahir. Takbir. Wah. Kesultanan Siak, Indrapura, ya. Itu harta kekayaannya Sultan itu, Sultan Syarif Qasim, berapa juta gulden yang dia sumbangkan untuk republik. Republik kita, TNI kita yang baru lahir tidak punya pesawat tempur. Siapa yang beli pesawat pertama di republik ini? Itu sumbangan emas, berton-ton emas dari rakyat Aceh. Baru bisa beli pesawat tempur, itu pesawat selawah, ya. Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, Sultannya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, seorang muslim yang taat. Dia yang memperjuangkan republik, dia yang mengatakan, saya ini walaupun berpendidikan Belanda, fasih bahasa Belanda, tapi saya tetap orang Jawa dan saya tetap orang Indonesia, tidak akan memihak penjajah Belanda. Dia berikan semua fasilitas, aset-aset Kesultanan Yogyakarta untuk menjadi markas perjuangan tentara Republik Indonesia yang baru lahir dan menjadi ibu kota Indonesia, pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Ini kesultanan Islam. Belum lagi kesultanan yang lain, Kesultanan Palembang, Kesultanan Pontianak, kesultanan yang ada di mana, di Sumatera saja ini ada berapa? Ada Kesultanan Delhi, ya. Sultanan Siak Indrapura, Sultanan Ternate, Kesultanan Tidore. Itu semuanya mereka bergabung masuk ke dalam NKRI tanpa ada paksaan, karena kesadaran dan karena dilandasi semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama umat Islam. Jadi Islam ini yang menjadi landasan spirit revolusi kemerdekaan Indonesia. Itu ditulis oleh seorang peneliti dari Amerika Serikat, Kevin W. Fogg. Itu menulis tentang spirit Islam adalah satu-satunya landasan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, karena ada fatwa jihad Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945, kemudian dikuatkan oleh keputusan Majelis Syura Muslimin Indonesia Masyumi yang berkumpul di Surabaya tanggal 26 Oktober 1945. Jadi fatwa jihad Nahdlatul Ulama itu sudah menjadi keputusan ijma, keputusan bulat, fatwa tentang wajibnya berjihad bukan hanya dari Nahdlatul Ulama, tapi sudah diterima bulat oleh seluruh ormas-ormas Islam di Indonesia, dan itu menjadi fatwa seluruh yang berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Diperkuat lagi tahun 1946 bulan Mei, Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, pimpinan besarnya mengeluarkan maklumat jihad. Jadi semuanya bergerak, ya. Inilah yang disebut dengan paham Islam kebangsaan, Islam yang menggabungkan antara ajaran Islam dengan nasionalisme dan tidak bertentangan. Karena kita mendirikan republik ini dengan kesadaran, dengan fikih siasah, dengan fikih jihad, dengan fikih ekonomi yang dikuasai oleh para ulama kita, sehingga kewajiban kita umat Islam ini adalah meneruskan, melanjutkan perjuangan para pendahulu kita untuk mengisi pembangunan di Republik Indonesia ini dengan nilai-nilai Islam, insya.
Makanya saya bersyukur di Riau ini itu bank BPD-nya sudah berubah jadi syariah semua ya. Bank Riau dan Kepri Syariah, BRK Syariah. Alhamdulillah. Ini perjuangan untuk menerapkan syariat Islam. Ya. Umat Islam harus bersatu, harus kompak, harus solid, memperjuangkan aspirasi Islam, baik yang di eksekutif atau yang di legislatif atau yang di yudikatif, semua harus punya spirit keislaman. Di partai apapun dia maju dan terpilih, ingat dia punya tugas kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, yaitu untuk membawa misi penegakan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Kepala desa harus punya visi seperti itu. Camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri-menteri, anggota dewan pusat sampai daerah juga harus punya semangat yang sama, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan nilai-nilai Islam. Supaya apa? Supaya kita bisa menerapkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ekonominya kita benahi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jangan sampai ada umat Islam ini masih terjebak pinjol online, pinjaman online ya. Nauzubillah. Jangan sampai terlibat dalam judi online. Jangan sampai terlibat dalam prostitusi online. Maka kita jaga negeri ini, kampung kita, kabupaten kita, kota kita, provinsi kita, negeri kita, semuanya harus kita jaga. Siapa penjaga-penjaganya? Ya kita, umat Islam. Jangan sampai ada aturan di Republik ini, baik di pusat maupun di daerah, yang bertentangan dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanan halal dan haram harus diawasi, harus lebih dimasifkan lagi kesadaran umat Islam untuk konsumsi yang halal. Makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang halal. Sampai sekarang itu ada yang namanya pariwisata halal, hotel yang halal, hotel syariah, tidak menghidangkan atau tidak menyediakan minuman keras, tidak menyediakan makanan-makanan yang subhat. Semua sembelihannya, daging-dagingnya itu harus terstandarisasi sesuai dengan sembelihan aturan syariat Islam. Ada sertifikat halalnya. Kalau dulu dari Majelis Ulama Indonesia, sekarang sertifikatnya dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan itu sudah menjadi undang-undang jaminan produk halal. Ada badan negaranya, badan penyelenggara jaminan produk halal, yang memfatwakan sebuah produk halal atau haram tetap ada di tangan Majelis Ulama Indonesia. Itu yang mengeluarkan fatwa. Tapi sertifikat halalnya, label halalnya, itu yang mengeluarkan adalah pemerintah. Ini kemajuan yang luar biasa. Dan mengikat seluruh produk-produk yang beredar di negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita ada jaminan, oh ini halal. Kalau yang haram sudah jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Kalau sudah ditulis
rumah makan BPK, ya jangan masuk ke situ. Betul. Kalau sudah ditulis rumah makan Padang rendang babi, ya jangan beli di situ. Kalau ada hotel yang menyediakan minuman keras, menjual minuman keras, ya jangan nginap di situ walaupun fasilitasnya lebih bagus. Insya Allah. Ini kita titipkan aspirasi. Nah, inilah syariat Islam itu secara kafah. Mulai dari kita tidur, bangun tidur, beraktivitas, berkegiatan, bukan hanya ibadah di masjid, tapi di pasar, di kantor, di instansi pemerintah, instansi swasta, semua harus menerapkan standarisasi halal, insya Allah. Sampai saya sebagai pengawas syariah di sebuah perusahaan, ya, bisnis multi level marketing, MLM syariah itu, sampai kita nilai kalau dia bikin acara, bikin pesta, bikin acara ulang tahun, anniversary, itu kita nilai makanannya pesan di mana, minumannya apaan, ya, konsep acaranya seperti apa, pakaiannya bagaimana. Kalau ada yang pakaian seksi, kalau ada yang melanggar aturan syariat, kalau ada nyanyi-nyanyian lagu-lagu yang isinya mengajak kepada kemaksiatan, isinya mengajak untuk minum minuman keras, untuk berzina, untuk berhubungan di luar pernikahan, itu kita kasih tanda merah. Berarti acara itu tidak halal. Itu harus lulus. Sampai begitu, Pak, pengawasan syariah kita. Bukan hanya produknya yang difatwakan oleh majelis ulama, semuanya harus halal. Kosmetiknya halal, bahan-bahannya halal, obat-obatan herbalnya semua halal, minuman serbuknya semua bahan-bahannya halal. Bukan hanya itu, tapi budaya di dalam perusahaan, iklan-iklan yang ditampilkan untuk mengiklankan produk-produk bisnis syariah, semua harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ini baru budaya Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam punya PR besar, kewajiban besar untuk menjaga negeri ini agar tetap mempertahankan nilai-nilai religiusnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, jangan diganti-ganti, jangan diperas-peras. Pancasila mau diperas lagi jadi 3 sila kemarin, mau diperas lagi jadi 1. Ini mau jadi negara apa kalau begini? Pancasila itu sudah benar sesuai dengan maqasid syariat Islam. Ada tentang tauhid, ada tentang insaniyah, kemanusiaan, ada adil dan beradab, ada persatuan, ada musyawarah. Ini semua ajaran Islam. Ada keadilan sosial, al-adalah al-ijtimaiyah, perintah dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat tentang keadilan sosial dalam Islam. Surat Al-Ma'un itu ayat tentang keadilan sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini ayat keadilan sosial. Keberpihakan kepada rakyat kecil, rakyat lemah, fakir miskin, anak yatim, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, insya Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini perintah Allah untuk berbuat adil dan ihsan kepada rakyat. Dibaca ayat itu di akhir khutbah Jumat. Tradisi dari siapa? Yang dibaca oleh
Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi bukan hanya jadi tradisi, tapi harus kita amalkan, kita praktekkan. Qul amara rabbi bil qist. Dalam surat Al-A'raf, Allah telah perintahkan aku, kata Nabi SAW, untuk menegakkan keadilan. Ini perintah Allah. Maka negara ini tidak boleh berbuat zalim. Ini namanya Islam yang kafah. Aturannya harus adil, harus setara, tanpa diskriminasi, kemudian memberikan hak-hak kepada rakyatnya secara penuh, berpihak kepada aspirasi kepentingan rakyat banyak, bukan hanya kepada kepentingan sekelompok orang. Ini perjuangan Islam. Jadi salah kalau dakwah Islam itu hanya ngajak orang sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, umroh. Tapi dakwah Islam mengajak orang untuk berislam itu adalah ngajak orang untuk melek ekonomi Islam, ngajak orang untuk melek politik Islam, bagaimana kriteria pemimpin dalam Islam, bagaimana hak-hak dan kewajiban pemimpin dalam Islam, bagaimana pemimpin harus menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Karena itu dalam Al-Quran banyak disinggung tentang apa? Kezaliman yang akan menghancurkan sebuah negeri dan bangsa. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wahiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Surat Al-Hajj ayat 45. Allah mengingatkan kepada kita berapa banyak negeri-negeri yang kami binasakan. Kenapa? Karena penduduk dan pemimpinnya berbuat zalim, wahiyya zalimah. Kalau pemimpin dan penduduknya berbuat zalim, rakyat zalim karena mencontoh pemimpin yang zalim, maka negeri itu akan hancur, fahiya khawiyatun ala urusiha, bangunan-bangunannya akan runtuh jadi artefak, jadi fosil sejarah. Bahkan wabi'rin mu'attalah, sumur-sumur yang ada di negeri itu pun kering, ditinggalkan oleh penduduknya. Kenapa? Bukan karena tidak ada air lalu orang sulit untuk minum air. Ada daerah di Sumatera Barat namanya sulit air, betul? Iya. Ada yang dari sana, Pak? Nah, sampai di Australia saya berdakwah, komunitas masyarakat Indonesia itu ada kelompoknya sendiri, komunitas warga sulit air. Wih, hebat sampai Australia ini sulit air. Ya, bikin surau sendiri di sana. Alhamdulillah. Bukan karena rakyat itu meninggalkan negerinya karena kekeringan, karena nggak ada sumur yang berair. Justru terbalik, karena tidak ada lagi penduduknya, disebabkan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sumur-sumur itu tidak lagi mengeluarkan airnya. Itu cara memahaminya. Jadi sumur-sumur itu ditinggalkan. Ada bekasnya, sumurnya masih ada, tapi udah nggak ada airnya. Kenapa? Karena udah nggak ada orangnya. Sama seperti rumah. Kalau rumah nggak ada orangnya, ditinggal itu rumah bertahun-tahun, maka di situ akan apa? Tumbuh semak belukar, macam-macam binatang semua ada di sana. Nauzubillah min. Kenapa? Ditinggalkan oleh penghuninya, entah itu mati, entah itu dia hijrah, entah itu sebab-sebab yang lainnya. Maka itu mari kita jaga negeri ini, jangan sampai pemimpinnya berbuat zalim, jangan sampai rakyatnya berbuat zalim karena meninggalkan aturan syariat Islam. Mari kita jaga dan didik anak-anak kita agar jadi pejuang-pejuang agama Allah. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau punya anak dulu hamil, kira-kira apa cita-citanya? Visinya apa? Punya anak, Bu? Halo? Hah? Anaknya pengen jadi apa? Biasanya kan sudah dipikir-pikir, sudah mau dikasih nama ini, kasih nama ini. Nanti anakku pengen jadi seperti ini. Ibu-ibu ini punya tugas peradaban yang luar biasa. Terakhir,
Saya mengutip firman Allah dalam surat Ali Imran, "Idz qalat imra'atu Imran inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ibu yang baik, pendidik yang baik, yang akan melahirkan generasi penerus peradaban Islam yang baik, mereka adalah ibu-ibu yang memiliki visi mendidik anak-anaknya untuk jadi merbot masjid. Halo, ibu-ibu nanti di belakang tanya, emang berapa gajinya Pak Ustadz merbot masjid? Gaji merbot masjid itu tidak bisa ada yang bayar, Pak, terlalu mahal harganya. Yang namanya merbot masjid bukan hanya yang ditugaskan untuk jadi cleaning service, untuk bersih-bersih toilet, bersih-bersih lantai, ngurusi speaker, sound system, bukan hanya gulung-gulung karpet. Bukan itu fungsi merbot masjid. Merbot masjid ini adalah tenaga ahli, tenaga profesional untuk memakmurkan masjid, mengembangkan masjid menjadi sentra ekonomi umat, sentra kesehatan umat, sentra pendidikan umat. Maka yang ngurus masjid harus orang-orang profesional, harus orang-orang yang berpendidikan tinggi. Harus ada profesor yang ngurus masjid, harus ada doktor ahli ekonomi yang ngurus masjid, ada dokter IT yang ngurus masjid, ahli multimedia, ada dokter bidang sosial politik yang ngurus masjid. Itu maksudnya saya bilang, kenapa ibu-ibu harus punya cita-cita melahirkan anak-anak generasi yang akan menjadi merbot masjid. Artinya bukan hanya untuk jadi tukang pel, tukang pesuruh, bukan. Tapi lahirkanlah generasi-generasi muslim yang unggul, pendidikannya tinggi, dan dia mau untuk memakmurkan masjid. Nah, kalau kamu jadi orang sukses, kamu jadi orang pintar, titelmu tinggi, kamu punya satu kewajiban dari saya, nak. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu tidak saya aku sebagai anakku. Apa? Ibunda, kamu harus jadi pengurus masjid dan siap untuk tidak dibayar. Setuju? Setuju? Yang ada justru harus memakmurkan masjid dengan ilmunya, sehingga masjid ini kasnya banyak, berlimpah, ekonominya bagus, ada pusat-pusat ekonominya, ada minimarketnya, ada kliniknya, ada pendidikannya. Itu harus ditangani oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang dididik oleh ibu-ibu yang hebat, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Masjid Besar Al-Fajar ini bisa diurus, dikelola oleh orang-orang hebat. Amin. Bukan berarti yang tidak bertitel tidak boleh ngurus masjid, boleh. Tapi yang bertitel, berpendidikan tinggi, yang profesional, ayo pulang kampung, balik kampung, ngurus masjid yang benar. Untuk mendidik generasi penerus kita, mendidik anak-anak kita menjadi pusat yang membantu pemerintah kita untuk memberikan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, kesehatan dan pendidikan buat fakir miskin dan kaum duafa, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan kalau tidak bisa secara offline seperti ini, bisa kita silaturahim lewat dunia maya, lewat channel YouTube saya, UFS Official channel YouTube-nya. Silakan like, share dan subscribe, insya Allah. Ini semua kajian-kajian saya direkam, nanti diedit lalu diupload ke channel YouTube saya. Mudah-mudahan jadi wasilah untuk kebaikan kita umat Islam, untuk mencerdaskan dan mencerahkan umat Islam dan kaum muslimin, dan menjadi wasilah
lahirnya generasi muslim yang unggul dan melahirkan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar.
Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.